Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi mengenai analisis kelayakan bisnis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Alia Kania, saya sendiri, lalu ada Yenovia Sawitri, Irma Sri Juwita, dan juga ada Mariska Putri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Irma. Padanya dipersilahkan. Latar belakang. Dalam dunia usaha, pemilihan jenis usaha yang tepat sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, peluang usaha di berbagai sektor semakin beragam. Bagi seorang lulusan sarjana yang baru memulai karir bisnisnya, pemilihan usaha yang sesuai dengan modal yang dimiliki serta lokasi yang strategis menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pasar dan lingkungan bisnis yang ada sangat diperlukan untuk mengambil keputusan. Cilengsi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan yang terus berkembang pesat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terutama keluarga muda dan pekerja urban, kebutuhan masyarakat akan berbagai produk dan layanan semakin meningkat. Masyarakat di Cilengsi memiliki pola konsumsi yang beragam, baik dalam hal kebutuhan pangan, jasa, maupun barang-barang sehari-hari. Di tengah perkembangan ini, seorang lulusan sarjana yang baru memulai usaha dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah tentu perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan. Dengan modal terbatas, lulusan tersebut harus bijak dalam memilih jenis usaha yang tidak hanya sesuai dengan minat dan keahlian, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar di sekitar Cilengsi. Untuk itu, riset pasar dan analisis kebutuhan masyarakat setempat menjadi yang sangat penting dalam memilih jenis usaha yang tepat. Pengertian riset pasar. Riset pasar atau market research adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan data mengenai pasar, konsumen, kompetitor, serta lingkungan bisnis yang ada. Tujuan utama dari riset pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan, perilaku konsumen, serta tren pasar yang dapat mempengaruhi kebutuhan bisnis. Riset pasar membantu perusahaan atau individu dalam merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran, produk, layanan, dan operasi bisnis yang lebih efektif. Adapun aspek utama dalam riset pasar. Yang pertama, pemahaman konsumen. Riset pasar membantu perusahaan memahami siapa konsumen mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka memberikan dan memilih produk atau layanan tertentu. Ini termasuk aspek seperti demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, preferensi, dan pola pembelian. Yang kedua ada analisis kompetitor. Riset pasar juga memberikan wawasan tentang siapa saja pesaing di pasar yang sama, apa yang mereka tawarkan, bagaimana mereka memasarkan produk atau layanan, serta keunggulan dan kelemahan mereka. Yang ketiga ada tren pasar dan lingkungan bisnis. Selain itu, riset pasar juga mencakup analisis terhadap tren industri dan faktor eksternal serta perubahan teknologi, ekonomi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi pasar atau usaha yang sedang dijalankan. Yang keempat ada evaluasi atau layanan. Riset pasar digunakan untuk menguji respon pasar terhadap produk atau layanan baru yang sedang direncanakan serta untuk mengetahui apakah ada permintaan atau kebutuhan terhadap produk tersebut. Yang kelima ada pengambil keputusan bisnis. Hasil riset pasar menjadi dasar dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan lebih informatif.
seperti penetapan harga, strategi promosi, dan pengembangan produk. Selanjutnya, ada jenis-jenis riset pasar. Yang pertama, riset pasar kuantitatif, mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan statistik. Metode yang umum digunakan antara lain survei, kuesioner, dan pengumpulan data berbasis angka, seperti pengukuran kepuasan pelanggan, analisis penjualan, atau demografi konsumen. Yang kedua adalah riset pasar kualitatif, pengumpulan data bersifat deskriptif dan pendalaman. Teknik yang digunakan seringkali merupakan wawancara dalam mereview dan interview, diskusi kelompok terarah, dan observasi untuk mendapatkan wawasan tentang motivasi dan perilaku konsumen. Yang ketiga ada riset pasar primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, misalnya melalui survei dan wawancara atau observasi langsung. Yang keempat ada riset pasar sekunder, menggunakan data yang telah ada sebelumnya, seperti laporan riset pasar yang sudah diterbitkan, data publik, dan laporan industri yang telah ada. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Eyen, kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk berikutnya ada manfaat dari riset pasar. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pasar. Dengan melakukan riset pasar, pengusaha atau perusahaan dapat memahami pasar secara lebih baik, termasuk kebutuhan dan keinginan konsumen, serta potensi pasar yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Riset pasar membantu mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus diwaspadai, baik dari sisi kompetitor, tren pasar, atau faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, ada pengembangan strategi pemasaran. Berdasarkan temuan dari riset pasar, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif, termasuk dalam hal penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi. Yang keempat, meningkatkan keputusan bisnis. Riset pasar memberikan data dan informasi yang relevan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, mulai dari pengembangan produk, ekspansi pasar, hingga keputusan operasional lainnya. Selanjutnya yaitu riset pasar kuantitatif. Riset pasar yang digunakan pada usaha kali ini adalah menggunakan metode riset kuantitatif di mana kami telah membuat G-form dan menyebarkan link tersebut untuk mengetahui hasil dari kuesioner yang kita buat tentang tren pasar yang dituju pada usaha kali ini. Dengan pembuatan kuesioner ini diharapkan dapat menunjukkan peluang usaha, apa yang cocok dan sesuai dengan tren dan modal yang ada. Adapun hasil kuesioner pada riset pasar pengisian G-form yang telah kami buat, yaitu kami membuat dua opsi, yaitu ada opsi fashion dan opsi makanan. Nah, untuk opsi fashion ini kita pakai pemilihannya ada baju dan tas. Untuk opsi makanan itu kita merujuk kepada rice bowl dan brownies. Karena kan pasti kalangan-kalangan zaman sekarang itu kenapa saya pilih rice bowl, karena berpikirnya kayak lebih ke Koreaan, dan untuk brownies pasti banyak masyarakat yang suka makan dessert. Nah, untuk fashion itu ada 18 pemilih di mana mayoritas memilih baju untuk fashion dan minoritasnya tas, karena baju itu sekitar presentasinya 83,3%, sedangkan tas presentasinya 16,7%. Selanjutnya untuk hasil kuesioner pada riset pasar usaha makanan dengan opsi rice bowl dan brownies itu ada 26 penjawab dengan persentase terbanyak ada di rice bowl sebanyak 92,3% dan brownies 7,7%. Nah, pada hasil kuesioner yang telah diisi oleh 44 orang responden dan hasilnya menunjukkan 24 responden menjawab makanan yaitu rice bowl dan 2 responden menjawab brownies. Lalu 15 responden lainnya menjawab baju dan 3 responden lainnya menjawab tas. Hasil dari penjabaran kuesioner tersebut menunjukkan bahwa usaha makanan seperti rice bowl memiliki peluang yang tinggi dengan hasil jawaban dari 24 responden memilih rice bowl
Dengan tren kekoreaan dan Jepang saat ini, mungkin usaha Riceball dapat menjadi usaha yang berkembang dalam saat ini. Maka dari itu, berdasarkan hasil responden, kami memilih usaha Riceball. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai riset pasar kuantitatif yang telah kami lakukan melalui pengisian kuesioner GFOM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.